Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan melaksanakan pelatihan kepemimpinan pembelajaran pada sekolah penggerak. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama kita menimba ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Ibu pemateri yang alhamdulillah sudah dapat hadir di depan kita. Salawat dan salam selamanya curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat sampai kepada kita sekalian. Bapak, Ibu, beserta pelatihan yang saya hormati, baiklah pada kesempatan ini cara yang ingin disampaikan dalam kesempatan ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua uraian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Laila Nuri sebagai pemateri pada kesempatan ini, yang ketiga nanti kita dibuka forum tanya jawab, yang keempat doa dan tutup. Bapak dan Ibu yang saya hormati, para peserta pelatihan, itulah rangkaian acara yang ingin kita laksanakan pada kesempatan ini. Untuk lebih lancarnya acara ini, marilah kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, baiklah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Laila Nuri SPD. Beliau akan menyampaikan tentang pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk lebih menghemat waktu, kami persilakan kepada Ibu Nuri untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dading yang hari ini berlaku sebagai moderator. Juga teman-teman yang semua sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, seluruh syukur kita panjatkan kepada Allah yang Esa, ya, Allah Rabbul Izzati, zat yang hidup dan menghidupkan kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dengan basmalah. Semoga hari ini pertemuan kita banyak memberikan manfaat. Baik, insya Allah tadi sudah disebutkan oleh moderator. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Baik, teman-teman, Pak Moderator, apakah sudah tampak share screen saya? Oke. Ya Bu, sudah bagus. Ya, bagus. Baik, kita akan pada slide yang pertama, yaitu pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, insya Allah kita semua sudah mengenal Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah salah satu tokoh pendidikan nasional, ya, tokoh pendidikan yang nasional yang hari lahirnya di 2 Mei 1889 diabadikan menjadi Hari Pendidikan Nasional. Beliau yang lahir bernama Suwardi Suryaningrat, ya, salah satu tokoh pendidikan yang mungkin akan kita kenang selalu sebagai penggagas pendidikan nasional. Beberapa buah pikirannya pun sampai hari ini masih kita gunakan dan selalu bersinergi dengan apa-apa yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional selaku departemen yang membawahi pendidikan di Indonesia. Baik, slide yang kedua. Nah, ini mungkin sudah kita pahami semua. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ya, yang
selama ini tetap menjadi acuan kita sebagai bahan rujukan ya, bahkan sampai ke yang sekarang digulirkan yaitu profil pelajar Pancasila. Ini semboyan taman siswa yang sekarang masih diadopsi oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan menjadi semboyan kita semua selaku praktisi pendidikan di satuan-satuan pendidikan sekolah kita, yaitu Ingarso Sung Tuludo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Bagaimana ketika kita berada di depan kita sanggup memberikan contoh, kemudian ketika berada di tengah-tengah kita bisa memberikan semangat, dan ketika kita berada di belakang kita sanggup memberikan motivasi dan dorongan kepada anak-anak kita ya. 3 semboyan yang sampai hari ini tetap hidup ya, dan menjadi motivasi buat kita untuk menjadikan diri kita seperti itu. Bagaimana di depan, di tengah, dan di belakang. Semuanya memiliki arti. Ya, slide yang selanjutnya di sini. Ada 2 filosofi pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah pendidikan tempat persemaian benih kebudayaan. Jadi ketika kita bicara pendidikan, maka itu tidak terlepas dari bicara tentang kebudayaan. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak mungkin bisa kita lepaskan ya. Karena pendidikan itu pada intinya adalah bagaimana nanti membuat kebudayaan itu menjadi lebih beradab. Ya, intinya seperti itu. Pendidikan itu adalah akarnya. Ya, pendidikan itu adalah akarnya, dan di sana kita akan menyemai benih-benih kebudayaan. Disinilah kita sedang bekerja untuk itu ya, karena kita memang adalah orang-orang pendidikan, inilah yang akan kita kerjakan. Jadi bicara pendidikan bukan hanya bicara sekolah, bicara pendidikan bukan hanya bicara angka-angka di raport, bicara pendidikan bukan hanya bicara ujian nasional, tapi ketika kita bicara pendidikan, maka kita bicara tentang kebudayaan yang sesungguhnya. Bagaimana kita menciptakan kebudayaan yang tinggi, bagaimana kita menciptakan kebudayaan yang beradab, bagaimana kita menciptakan kebudayaan yang kita harapkan, itu ada di pendidikan ya. Makanya mungkin kalau kita mengenal tentang bagaimana setelah Jepang dibombardir oleh Amerika pada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, ya mungkin masih lekat dalam kepala kita bagaimana Jepang hancur sehancur-hancurnya ketika dibom oleh Amerika dalam Hiroshima dan Nagasaki. Maka Kaisar Jepang setelah itu tidak mencari berapa jenderal yang masih hidup, tidak mencari berapa menteri yang masih hidup gitu, tapi yang dicari berapa guru yang tersisa. Ya, karena memang Jepang tahu bahwa untuk membangun sebuah negara, untuk membangun sebuah kebudayaan itu ada di guru. Jadi ketika sebuah negara itu menghargai pendidikan, ketika sebuah negara itu menghargai guru, maka bisa dipastikan di sana akan lahir ya kebudayaan-kebudayaan yang kita harapkan ya, tentunya kita inginkan ya, pendidikan yang berkebudayaan dan kebudayaan yang menitik beratkan pada peradaban manusia. Kemudian yang kedua, filosofi yang kedua, pendidikan dan perubahan itu dinamis ya. Jadi ketika kita bicara pendidikan, ketika kita bicara perubahan itu sifatnya dinamis, bergerak, tidak statis gitu ya. Kalau di sini saya gambarkan di slide ini kita melihat bagaimana tata surya kita ya. Di sini ada planet, ada matahari, ada bulan gitu ya. Semua tetap beredar di garis edarnya masing-masing. Tidak pernah bulan melangkahi matahari. Kemudian tidak pernah pula planet itu tukar tempat dengan bulan. Semua beredar pada tempatnya masing-masing. Dan karakteristik planet-planet ini tentu saja memiliki keunikan tersendiri. Ketika kita bicara Venus, maka akan berbeda dengan Merkurius. Ketika kita berbicara tentang Plato, itu pasti berbeda dengan Merkurius gitu. Itu yang kita katakan bahwasannya ketika kita bicara pendidikan dan perubahan itu adalah dinamis ya, tidak statis dan selalu bergerak. Dalam hal pendidikan dan perubahan itu dinamis, Ki Hajar Dewantara sempat melontarkan tentang kerangka perubahan. Kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri ada beberapa sisi. Yang pertama adalah perubahan itu adalah kodrat. Ya, perubahan itu adalah suatu kemestian. Tidak akan sehat kalau orang itu tidak berubah gitu ya. Berubah menjadi lebih baik tentunya. Maka Ki Hajar Dewantara menggariskan bahwa perubahan itu ada 2.
yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ketika kita bicara tentang anak-anak yang tinggal di daerah pertanian, pastinya berbeda karakteristiknya dengan anak-anak yang tinggal di daerah nelayan atau anak-anak yang tinggal di daerah pantai, tentu karakteristiknya berbeda dengan anak-anak tinggal di perkotaan. Itulah sebabnya pendidikan yang memerdekakan itu harus memberikan tempat dan ruang baik kepada satuan pendidikan maupun kepada anak-anak kita untuk memiliki ciri khas tersendiri, memiliki ciri khas yang unik gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kodrat zaman. Ya, kalau kita misalnya jalan-jalan ke Bandung, ke Bantul gitu ya, mungkin kita akan merasakan perbedaan ketika berapa puluh tahun yang lalu kita ke sana. Misalnya saya, Bu, Pak ya, saya itu lahir di Jakarta, sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah itu di Jakarta. Zaman saya sekolah dulu tentunya berbeda dengan zaman di mana anak-anak sekarang sekolah. Itu yang dikatakan dengan kodrat zaman. Bahwa zaman itu pasti berubah. Dan bagaimana pendidikan itu bisa mengagendakan perubahan itu dalam sebuah satuan pendidikan. Ya, jadi kalau dulu kita tidak pernah mengenal, katakanlah kita tidak pernah mengenal aplikasi-aplikasi pembelajaran lewat TIK ya, bagaimana masuk literasi digital, ya maka anak-anak sekarang itu sudah jago-jago gitu. Bahkan bisa jadi karena mereka lahir di era digital, mereka jauh lebih piawai dari kita gurunya. Itu adalah contoh kodrat zaman. Kemudian prinsip perubahan itu sendiri menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 3. Yang pertama kontinuitas ya, bagaimana masyarakat itu, bagaimana pendidikan itu bertumpu pada sendi-sendi masyarakat dan tentunya juga dibarengi dengan dialog yang kritis ya. Tidak serta-merta apa yang ada di masyarakat itu menjadi sebuah pola pikir pendidikan. Tidak, tentunya itu dibarengi dengan dialog yang kritis. Kemudian juga yang kedua adalah konvergensi. Konvergensi artinya pendidikan itu semestinya memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ya, memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Ketika misalnya kita di sekolah mendapati kecurangan-kecurangan misalnya pada saat ya ujian nasional gitu ya, maka bisa kita pastikan kita sudah salah ya Pak ya Bu ya. Artinya ada yang salah dalam pengagendaan kurikulum kita atau satuan pendidikan kita ya. Seharusnya pendidikan itu meninggikan kemanusiaan, itu malah jadi tidak seperti yang kita inginkan. Tentunya kita sepakat bahwa pendidikan itu kita inginkan menghasilkan budi pekerti yang luhur ya. Bagaimana mungkin kalau sebuah satuan pendidikan mendukung kecurangan-kecurangan, itu satu contoh. Kemudian pendidikan itu juga membuat orang itu berubah ya, berubah dari cipta, rasa dan karsa. Ini kita kenal dalam teori pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Dan raga ada 4 ya. Jadi pendidikan itu harus holistik, harus menyeluruh. Jadi ketika kita berubah di pikiran kita, maka rasa itu juga mesti diolah. Ya, kemudian karsa juga, keterampilan juga kita mesti dilatih supaya menjadi lebih baik dan ujung-ujungnya raga. Ya, raga itu badan kita itu bagaimana anak-anak kita juga mempunyai fisik yang kuat. Jadi ketajaman berpikir, kepekaan rasa, kemudian keterampilan untuk melakukan sesuatu ya, keterampilan itu apalagi di zaman teknologi dan perkembangan ini luar biasa perkembangannya. Dan satu lagi itu adalah raga ya. Jadi intinya ketika kita menjadi seorang pendidik itu tidak ubahnya seperti seorang petani. Seorang petani itu banyak menanam macam-macam. Ketika dia menanam padi gitu, maka yang diharapkan tumbuh itu adalah beras. Dan ketika dia menanam kangkung ya atau palawija yang lain, maka yang tumbuh itu palawija. Jadi tidak mungkin anak itu bisa sama rata. Ya, tidak mungkin anak itu sama. Bahkan hatta anak kembar sekalipun itu pasti memiliki perbedaan. Maka ketika pendidikan sudah menyamaratakan anak-anak ya, tanpa melihat lagi sisi-sisi perbedaan dan keunikan mereka, kita sudah salah sebenarnya ya. Menganggap semua anak itu sama. Padahal anak-anak kita berasal dalam keluarga yang berbeda, pola pengasuhan yang berbeda, kemudian juga latar belakang yang berbeda. Dan bahkan kalau kita perhatikan di kelas pun, anak-anak kita memiliki gaya belajar yang berbeda. Ada anak-anak tipikal visual, ketika kita menjelaskan tentang bunga, dia cukup melihat saja dari jauh.
Ketika kita menjelaskan tentang bunga untuk anak-anak yang audio, dia harus mendengar dengan baik penjelasan gurunya. Bunga itu apa sih? Bunga lengkap itu apa sih? Tapi ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang kinestetis gitu, maka kita harus menghadapi anak-anak yang ketika melihat bunga itu dia harus menyentuh gitu. Karena memang gaya belajarnya seperti itu. Jadi anak-anak itu memang tidak bisa kita samakan. Ya, tidak bisa kita samakan, kita hargai keragamannya, kita hargai keunikannya, kita hargai kelemahan dan kekurangannya, termasuk potensi-potensinya. Ada anak-anak yang memang subhanallah ya luar biasa di bidang kesenian, tapi di matematika dia kurang. Ada anak-anak yang mungkin secara keterampilan dia piawai sekali gitu ya, ketika mengerjakan sesuatu. Tetapi untuk bidang art gitu, untuk bidang logika dia kurang. Nah, itu di situ kita hargai, sehingga menilai anak tidak pada satu sisi. Kita menghargai semua sisi yang dimiliki anak-anak kita. Ketika Ki Hajar Dewantara yang jauh-jauh hari sudah memperhatikan ini sebagai sebuah sendi-sendi pendidikan, maka kita pun harusnya belajar dari situ ya. Sudah tidak waktunya ketika kita menyamakan anak ya, menjadikan matematika sebagai panglima. Artinya kalau ada anak yang tidak pintar matematika, dia bodoh. Ada anak yang tidak pintar bahasa, dia bodoh. Tidak, kita sekarang sudah belajar bahwasannya semua anak-anak kita itu cerdas dan memiliki keistimewaan sendiri. Mereka memiliki kelebihan sendiri yang tentunya sebagai pendidik kita harus melindungi dan menghargai, mengapresiasi apa yang anak-anak kita miliki. Subhanallah ya. Dan ini tentunya filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan. Kalau kita kaitkan dengan apa yang sekarang sedang kita lakukan ya, bagaimana satuan pendidikan di kurikulumnya bisa menjadikan anak-anak kita menjadi seperti yang diinginkan, profil pelajar Pancasila itu pasti nyambung sekali. Karena profil pelajar Pancasila dan apa yang dikatakan pendidikan yang memerdekakan itu sama. Ya, seperti tadi sudah kita belajar sama-sama bahwasannya profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang kita lihat, yaitu keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul karimah, itu yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam itu adalah kreatif. Ya, mungkin sementara itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Semoga jelas sharing saya hari ini. Saya tahu pasti Ibu Bapak adalah bukan orang-orang baru dalam dunia pendidikan, jadi apa yang saya sampaikan sifatnya mengingatkan saja. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan. Baik, saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Bapak Dading Santoso, SPD. Terima kasih kepada Ibu Laila Nuri yang telah memaparkan materi tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Alhamdulillah ya, kita sudah cukup gamblang ya, dan sangat menyimak apa yang telah disampaikan oleh Ibu Laila Nuri. Penjelasannya cukup gamblang, panjang lebar, berbobot, dan menarik gitu ya, untuk kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Laila Nuri, kita mendapatkan wawasan dan pengetahuan untuk dapat diterapkan di satuan-satuan pendidikan, khususnya kita sebagai pelopor atau pionir dalam penyelenggaraan sekolah penggerak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para peserta pelatihan kepemimpinan dan pembelajaran sekolah penggerak, apabila ada hal yang ingin disampaikan kepada Ibu terkait dengan materi yang telah disampaikan. Itu silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Ya, Saudara Iskan ya. Anita Barkah, ya silakan. Ya, saya ingin bertanya. Baik, terima kasih Ibu. Tadi Ibu dalam paparannya ada menjelaskan tentang prinsip perubahan konsentris ya Bu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tadi saya kurang begitu menyimak, mohon menjelaskan lagi tentang prinsip perubahan konsentris. Itu saja Bu, terima kasih. Ya. Dipersilakan Ibu Laila Nuri untuk menjawab. Baik, terima kasih Ibu Anita Barkah ya dan Pak Dading selaku moderator. Insya Allah perubahan konsentris itu adalah perubahan dalam rangka menghargai keberagaman anak didik kita.
menghargai keunikan peserta didik kita, menghargai perbedaan peserta didik kita, menghargai kelemahan dan kekurangan peserta didik kita, menghargai kefokusan ya dan kecenderungan atau potensi peserta didik kita. Jadi bagaimana kita menjadi seorang guru yang menghargai seluruh apa yang dimiliki dan keunikan-keunikan peserta didik kita. Tadi seperti sudah saya sampaikan bahwasannya anak-anak kita itu memiliki ciri khas tersendiri. Sebagaimana tadi planet tata surya yang sudah ada ditampilkan di slide, itu juga memiliki garis edarnya sendiri-sendiri. Mereka saling mendukung. Justru perbedaan itu menjadi sebuah rahmat ya, karena saling mendukung. Jadi anak yang punya kelebihan di sini tentu akan ada mendukung anak yang punya kelebihan di sini. Anak kita ada yang punya kelebihan di raganya gitu ya, misalnya jago banget kalau berolahraga ya. Saya punya murid bapak ibu itu masya Allah gitu ya, itu olahraganya itu luar biasa sampai orang tuanya masukin ke klub sepak bola dan ternyata bisa masuk SMP negeri dari jalur prestasi. Itu adalah tanda bahwa kita menghargai keragaman anak dan keragaman-keragaman yang lainnya. Mungkin itu Bapak Moderator yang bisa saya sampaikan. Yang telah memberikan jawabannya. Bagaimana Ibu Anita, sudah cukup jelas? Alhamdulillah sangat jelas. Alhamdulillah ya, sudah cukup jelas. Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu pemateri kita yaitu Ibu Laila Nuri. Terima kasih Bu. Sami-sami Pak. Sudah menyampaikan cukup gamblang materi pada hari ini. Mudah-mudahan dapat memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Sebelum ditutup, marilah kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak. Semoga